Dulu gua itu mikir kalau jadi pendaki ultralight itu perlu gear yang bagus, yang mahal. Tapi ternyata nggak juga. Asal tahu triknya aja sebenarnya. Dan di sini gua ada tips untuk jadi pendaki ultra. So, stick around. Hey, gua cuma Satria. Kalian pasti juga pernah mikir kayak gua tadi. Atau mungkin kalau mikir kalau ultralight itu rumit. Nggak juga kok. Ultralight itu sebenarnya seni. Mengurangi beban tas agar nyaman pas waktu mendaki, tapi tetap aman dan nyaman pas waktu camping. Ultralight itu nggak rumit yang seperti kita bayangin. Cuma perlu tahu triknya aja. Ditambah sedikit kepintaran dalam memilih gear buat bisa menurunin beban carrier dengan signifikan, tapi di sisi lain juga nggak bikin kantong bolong. Ini gua ada beberapa trik untuk mengurangi beban pendakian dan hijrah menjadi pendaki ultralight. Dimulai dari big dulu. Yang pertama, backpack atau carrier. Kalau lihat carrier konvensional, rata-rata beratnya bisa sampai 1 kg atau lebih, bahkan banyak yang lebih dari 1 kilo. Tapi kalau lihat carrier ultralight, beratnya cuma sekitar 500 gram. Bahkan banyak sekali yang kurang dari 500 gram. Dengan menggunakan backpack ultralight bisa mengurangi beban yang drastis. Tapi kalau kalian mikir backpack ultralight itu mahal, nggak juga. Ada kok yang nggak mahal. Kalau kita cari merek lokal, bisa-bisa kurang dari 500.000. Sebut aja merek Monte sama Kalahari. Tapi kenapa berat backpack ultralight bisa setengahnya dari backpack konvensional? Letaknya ada pada bag system. Backpack ultralight nggak punya bag system seperti backpack konvensional. Bag system pada backpack itu semacam frame untuk mensupport punggung agar barang-barang tidak langsung neken ke area punggung, dan otomatis bikin punggung sakit kan. Ini adalah kurangan backpack ultralight. Tapi ini juga yang ngebikin backpack ini jadi ringan. Tapi tenang aja, ada solusinya. Biasanya para pendaki ultralight mengakalinya dengan menggunakan bag system tambahan, kayak matras aluminium foil, busa atau seatbelt yang dilipat dan ditempatin di bagian backpack yang nempel ke punggung buat dijadiin frame. Yang kedua, tenda. Dengan memilih tenda yang benar, dapat mengurangi beban pendakian yang cukup lumayan loh. Coba kita bandingin tenda dengan brand yang sama dan harga yang hampir sama juga, yaitu Merapi Mountain Cantigi dengan Merapi Mountain Firebird. Cantigi punya berat 2,3 kg. Kalau Firebird punya berat 1,7 kg. Sudah selisih 600 gram aja ya, padahal sama-sama 2%. Dengan memilih tenda yang tepat dan akan sangat berpengaruh pada berat carrier. Jika ingin lebih ringan lagi, kalian bisa menggunakan tenda model piramid. Beratnya sekitar 1 kg, bahkan kurang. Atau bahkan kalian bisa pakai tenda dari Flyseat ya. Tapi tenda model seperti ini butuh trekking pole untuk frame-nya. Tidak freestanding, agak susah mendirikannya. Di dalamnya juga nggak terlalu luas, nggak seluas tenda model dome. Maka dari itu, tidak semua pendaki UL pakai tenda piramid. Tapi sekarang sudah banyak tenda dome yang ringan. Saya sudah merangkum di video sebelumnya 4 tenda dome dengan berat kurang dari 2 kg. Link ada di deskripsi. Selanjutnya, sleeping bag. Sleeping bag juga bisa mengurangi beban tas dengan lumayan juga. Tapi jika saran saya, pakai sleeping bag yang bisa menahan dinginnya gunung. Sedikit berat juga nggak apa-apa, asalkan saat di gunung tidak kedinginan. Karena bahaya, bisa kena hipotermia kalau kedinginan. Saran saya, jika ingin mengurangi beban sleeping bag, pakai sleeping bag bulu angsa. Lebih ringan dan lebih kecil packingnya dari sleeping bag sintetik. Tapi kemampuan menahan dinginnya sama. Tapi biasanya harganya juga jauh lebih mahal. Trik keempat, pakai gear yang multifungsi, yang punya fungsi lain seperti trekking pole. Selain bisa membantu langkah saat mendaki,
tapi bisa juga menjadi frame tenda piramid. Contoh lain seperti baju dan tempat sleeping bag. Jika sleeping bag dipakai tidur, maka tempatnya tidak terpakai. Bisa dimasukkan baju bersih dan dijadikan sebagai bantal. Trik selanjutnya adalah jangan terlalu banyak membawa luxury item. Yang saya maksud bukan barang yang esensial, tapi menunjang kenyamanan seperti kacamata hitam, topi, buku, kupluk. Kita bisa mendaki tanpa barang-barang tersebut, tapi mungkin akan menunjang kenyamanan kita sendiri. Sebetulnya boleh membawa luxury item, tapi jangan terlalu banyak dan diperhitungkan. Yang benar-benar kalian pakai, yang mana yang benar-benar akan membuat kalian nyaman, membuat experience kalian nyaman yang mana. Jadi diseleksi yang benar-benar. Yang terakhir, bedakan barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Sebetulnya hampir sama dengan tips sebelumnya, tapi ini lebih ke peralatan yang memang dibutuhkan saat mendaki, tapi kita membawanya secara berlebihan, seperti alat masak, kursi, dan lain-lain. Tanyakan pada diri Anda, apa saya butuh membawa peralatan masak yang super lengkap dengan kompor, 2 panci, 1 wajan, teko, talenan, pisau, atau saya bisa cuma membawa 1 panci dan 1 kompor saja. Dan apa saya butuh kursi yang super nyaman atau cukup pakai seatbelt saja. Jadi ini kembali ke kalian masing-masing, tanyakan kepada diri kalian. Jangan sampai membawa peralatan yang berlebihan yang akhirnya tidak dipakai pas waktu mendaki, cuma berat-berati karir kalian aja. Itu aja tipsnya. Kalian tidak harus menerapkan semua, senyaman kalian aja, tapi coba terapkan beberapa saja agar beban lebih ringan dan pendakian juga lebih nyaman. Jika suka video ini, like di bawah, dan jika kalian cinta dengan adventure, bisa subscribe channel ini, karena channel ini akan memberikan informasi menarik yang menambah wawasan tentunya. Bye.